Saudara, meski larangan mudik sudah diumumkan sejak bulan lalu untuk sebagian kalangan, yakni ASN, aparatur sipil negara, anggota TNI dan juga Polri, serta pejabat BUMN. Namun berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, mereka yang masih berniat untuk tetap mudik berada di kisaran 7 hingga 8%. Bahkan informasi terakhir ada 24% masyarakat yang berkeinginan untuk mudik, artinya sekitar 1/4 dari seluruh masyarakat yang masih biasanya mudik, sekitar hampir 10 juta. Lalu bagaimana Kementerian Agama menyosialisasikan keputusan resmi pemerintah kepada umat Islam agar patuh? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Menteri Agama Fakhrul Razi di Bambu Apus, Jakarta Timur. Selamat malam Pak Menteri Agama dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya ingin bertanya terkait dengan keputusan, saya garis bawahi, larangan untuk mudik. Larangan ini biasanya mengandung reward and punishment, mengandung ada sanksinya, ada rewardnya juga. Bisa dijelaskan Pak, apakah benar seperti itu? Ya, itu keputusannya kan belum keluar. Saya belum tahu tentang masalah punishment-nya ya, karena belum terbit keputusannya. Tapi kalau menurut pertimbangan saya, ini sejalan sekali dengan apa yang dihimbau Kementerian Agama dan juga yang dihimbau oleh banyak instansi-instansi terkait lainnya. Bahwa sebetulnya kalau kita mudik, mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya, begitu. Jadi ini sangat sejalan dengan ide-ide itu. Dan kalau kami pertimbangan dari aspek agama misalnya, Allah kan selalu memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat kita. Kata beliau, tatafakkaru, berpikirlah, gunakanlah akal sehatmu, begitu ya. Kalau akal sehat kita kan mengatakan, kalau kita pulang mudik membawa virus, kita nggak sengaja kan virus itu nggak kelihatan. Kita datang dari kota yang sudah banyak virusnya, kita pulang ke kampung. Kita berkumpul dengan orang tua kita, saudara kita di sana. Sama saja dengan kita membawa virus ke sana. Jadi mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau diputuskan pemerintah bahwa udahlah, daripada ada yang sebagian tidak mau taat, padahal mudaratnya sangat berbahaya, diputuskan saja bahwa dilarang saja sekaligus, dan menurut saya setuju dengan itu. Betul Pak, tentu ini menjadi perhatian karena ketika ada orang yang mudik ini tentu tidak 1-2 orang tapi satu keluarga, bahkan beberapa keluarga dalam satu kakak misalnya yang kemudian bareng-bareng untuk pergi ke kampungnya, tentu memunculkan masalah baru di kampungnya terkait dengan penularan corona. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sesungguhnya keputusan pelarangan mudik pada rapat terbatas di Istana tadi, Pak Menteri? Kalau tadi hanya diputuskan bahwa kapan mulai berlakunya. Berlakunya itu telah diputuskan setelah melalui diskusi, sepakat bahwa mulai awal Ramadan. Yaitu pada tanggal 24. Kalau masalah produk hukumnya memang belum ditampilkan, tapi saya kira sudah dirumuskan oleh yang menangani di bidang hukum. Dan pasti ada sanksinya lah menurut saya. Oh, ini artinya akan dibahas selama beberapa hari ke depan soal larangan ini, detailnya seperti apa? Mungkin nanti akan ada, katakanlah misalnya payung hukumnya berupa, saya tidak tahu apakah PP, Kepres dan lain sebagainya, begitu Pak? Saya pastikan sudah ada itu, cuman belum di-announce saja. Oh baik, oke. Karena belum di-announce itu berarti saya tidak ikut di dalamnya, karena kalau merumuskan itu pasti yang merumuskan kan yang di bidang hukum. Tapi saya yakin dalam waktu dekat ini mungkin sudah akan dikeluarkan, akan sudah jelas bagi kita semua apa reward dan punishment-nya. Ini memang banyak sekali Pak, saya membaca data dari Kemenhub ada 18 juta lebih pemudik pada tahun 2019 tahun lalu. Tahun ini kurang lebih sekitar angka yang sama, namun ada informasi juga dari Kemenhub bahwa 24% itu masih ingin mudik. Ini artinya jumlahnya luar biasa, hampir 1/4 dari 18 juta yang masih ingin mudik. Ini lebih dari 4 juta lebih ini Pak, yang kemudian masih ingin mudik. Ini jumlah yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya kira sudah keputusan yang tepat sekali diambil bahwa dilarang mudik ya. Mudah-mudahan saya kira dengan itu pasti ada sanksinya dan ada langkah-langkah penindakan
Jadi kalau dulu mungkin orang naik di bus mau pulang mudik didiamkan saja, dihimbau. Iya, iya. Sekarang saya yakin nanti setelah ada peraturan ini pasti akan dilarang dan Oke. diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi kita belum tahu nanti bagaimana mekanisme, tapi pasti ketika nanti ada payung hukumnya ada pelarangan-pelarangan seperti itu, misalnya transportasi umum dan lain sebagainya. Begitu Pak Menteri? Betul, tapi tadi yang saya masih tangkap bahwa tidak ada penutupan jalan-jalan tol. Oke. Karena penutupan jalan tol kan terkait sangat dengan masalah pengiriman logistik. Itu jangan sampai terjadi. Ditutup sehingga logistik menjadi tidak jalan. Tapi yang terutama di garis bawahi adalah larangan terhadap manusianya. Tidak boleh mudik lagi. Jadi nanti mungkin akan ada perlakuan khusus di terminal-terminal penumpang di bus antar provinsi misalnya, di stasiun kereta api maupun di kapal laut dan bandara. Saya yakin ada itu. Oke. Karena namanya dilarang, kalau masih bebas dia ya sama aja larangannya nggak ada giginya begitu. Nanti kita akan tunggu detailnya seperti apa Pak, karena mengandung informasi yang sangat penting untuk kemudian didengar masyarakat dan yang paling penting untuk dipatuhi. Dan saya juga kewajiban kami tidak berhenti terus menghimbau, Ya. menyampaikan tentang apa mudaratnya, apa manfaatnya, sehingga manfaatnya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan mudaratnya. Kalau Betul. mudik kan dari dulu saya juga senang sekali. Tiap Ramadan itu pasti mudik saya. Pak Menteri ke Aceh ya? Situasinya berbeda. Iya, di Aceh. Ke Aceh. Karena situasinya akan berbeda, kita paham sekali. Iya, iya, Sama iya. aja dengan kita membawa virus ke Aceh, bayangkan aja itu. Iya, iya, iya. Pak Menteri, kita tahu bahwa sidang isbat akan dilaksanakan pada hari Kamis, Pak, lusa, betul ya, Pak? Iya, tanggal 23 betul. Tanggal 23 untuk menentukan apakah 1 Ramadan mulai puasa apakah jatuh di hari Jumatnya atau hari Sabtunya. Yang ingin saya tanyakan, tentu ini akan berbeda Pak sidang isbat karena biasanya berkumpul rapat dalam satu meja, tapi hari ini kita tahu bahwa ada pandemi corona, tentu ada hal yang berbeda. Bisa dijelaskan terkait ini Pak, rencana sidang isbat di tahun 2020 ini? Kalau prinsipnya kan tetap sama. Sidang isbat itu kan artinya penetapan atau pengambilan keputusan ya. Ya. Pasti polanya tetap aja antara hisab dengan ruhyat. Ya. Kalau hisab ini masalah perhitungan matematik dan astronomis. Kalau tentang ruhyat kan berarti kita secara visual melihat di lapangan. Jadi, saya kira polanya tetap sama, cuman dilakukan melalui online, melalui ya. Jadi kurang lebih nanti Bapak ada di satu tempat sendiri Saya begitu, ada yang di lain ada di kantor tempat lain. Bapak hanya sendiri misalnya Pak Menteri? Enggak, saya nanti di kantor Kemenak didampingi oleh wakil MUI, wakil beberapa organisasi Islam, Iya. dan kami berkomunikasi dengan tokoh teman-teman di lapangan untuk menanyakan bagaimana hasil ruhyatnya. Oh, jadi Bapak nanti ada Tapi beberapa setelah di itu kami kantor umumkan Kementerian Agama ya? Iya, ada di kantor Kementerian Agama, tapi jumlahnya sangat-sangat terbatas, tidak seperti Baik. biasa. Nanti diputuskan oleh orang yang ada di Kementerian Agama, tokoh-tokoh termasuk Bapak, dan juga tadi perwakilan ada dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. MUI ya. MUI juga, betul. Lalu kemudian ada anggota-anggota yang lain yang ikut memutuskan juga di online. Online, betul. Online memberikan masukan ya. Nanti kemudian kita putuskan bersama di sana. Terkait Dan nanti setelah itu saya akan umumkan di Kementerian Agama itu. Baik. Terkait dengan pengamatan hilal, Pak, kita kan juga melihat ada di seluruh Indonesia di sejumlah titik. Dan pengamatan hilal ini biasanya kan juga tidak sendiri, agak lumayan ramai lah. Mungkin kalau nggak 3 hingga 5, bahkan ada yang 10 orang nanti. Bagaimana pelaksanaannya, Pak, nanti? Nah itu yang saya katakan dengan menggunakan sistem online lah. Sebetulnya agak mirip-mirip aja, yang lalu juga komunikasinya juga seperti itu kan. Ya. Di titiknya Pak, maksud saya di titiknya pada saat pengamatan hilal kan tidak sendiri biasanya, ada beberapa. Iya ada beberapa titik nanti. Di satu titik itu akan ada banyak orang misalnya, apakah akan dikurangi? Mungkin titiknya tetap ya, tapi di masing-masing titik itu kita anjurkan betul supaya menggunakan sistem protokol kesehatan yang berlaku, jangan ada menggerombol dan lain sebagainya. Oke, baik. Terkait juga dengan zakat Pak Menteri, tentu ini menjadi perhatian utama karena ada banyak masyarakat yang hari ini sulit untuk kemudian membeli makan, membeli beras dan sebagainya. Adakah himbauan dari Pak Menteri Agama, Pak Fakhrul Razi? Udah sering kali kita himbau, dan berkali-kali kita himbau terus, terutama yang lalu kan kita himbau tentang zakat harta ya, zakat mal. Ya. Itu kita himbau supaya kalau perlu tidak usah menunggu waktunya cukup.
Mhm. Nah, bahwa langsung aja segera bisa dibagi karena bagaimanapun kan akan kita gunakan ke depan selama setahun. Ya. Kemudian kalau zakat fitrah, biasanya kan di menjelang Idul Fitri, kita juga sarankan tidak perlu menunggu, kita himbau tidak usah menunggu Idul Fitri. Kapan saja pun kalau udah siap di dalam bulan Ramadan itu sudah bisa dilakukan. Karena banyak yang sangat membutuhkannya begitu. Baik, jadi disalurkan saja Pak ya. Dan ini lebih diutamakan ke lingkungan-lingkungan yang terdekat atau mungkin ada sebaiknya disalurkan ke satu lembaga tertentu misalnya Basnas atau yang lain? Basnas ada, kalau Basnas biasanya dilakukan pemotongan-pemotongan langsung di kantor. Tapi kalau yang dikumpulkan di masjid-masjid langsung mereka sudah punya munasik masing-masing. Baik. Terakhir Pak Menteri, tentu kita akan mengalami bulan Ramadan yang kemudian berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya maksud saya. Tidak ada lagi tarawih yang berjamaah. Tidak ada lagi mungkin nanti sholat id di tanah lapang di masjid. Apa yang bisa Pak Menteri sampaikan terkait ini? Ya, saya kira kita punya pengalaman baru lah bahwa ibadah itu bisa dilakukan dalam situasi apapun dapat dilakukan dengan baik. Dan memang Islam tidak pernah memberatkan kita dalam melakukan ibadah. Ya contohnya saja, misalnya katakanlah ibadah sholat perorangan. Kita tidak bisa melakukan cara berdiri, boleh duduk, boleh tidur, boleh akhirnya ya mungkin hanya dengan niat saja kalau sudah dalam situasi yang sangat jelek begitu. Jadi Islam tidak pernah membuat yang menyulitkan kita dalam melakukan ibadah. Nah dalam situasi sekarang ya kembali kita berpikir mana mudaratnya, mana manfaatnya, dan akhirnya kita ngambil kesimpulan memang jangan lakukan sholat berjamaah beramai-ramai, cukup kalau sholat jamaah di keluarga inti di rumah masing-masing. Dan saya kira itu menjadi pengalaman baru, tapi kita menjadi lebih berpikir bahwa selalu berpikir tentang manfaat dan mudarat begitu sebuah kegiatan. Baik, terima kasih Pak Menteri, dan nanti kami juga akan menunggu aturan detail terkait dengan pelarangan mudik yang akan diberlakukan mulai hari Jumat 24 April 2020 mendatang. Terima kasih Pak Menteri. Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.